kita boleh ada pada hari ini, saat ini, mempunyai kesempatan kita kembali untuk beribadah. Walaupun masih secara online, saudaraku, ibu bapak, jangan padamkan api Roh Kudus. Biarkan itu tetap menyala dan kita tetap bersemangat dalam kita beribadah. Mari ibu bapak saudaraku, kita siap bersama-sama. Anak-anak sekalian ambil sikap berdoa, dan mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami semua datang di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu beribadah kepada Engkau ya Tuhan pada hari ini. Kuduskan seluruh hidup kami, layakan kami, basuh dengan kuasa darah Yesus, agar kami boleh layak Tuhan masuk di dalam ruang Maha Kudus-Mu, nikmati bersama-sama semeja sehidangan dengan Engkau ya Tuhan. Bersama dengan malaikat di sorga, kami bersorak-sorai memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami beri hidup kami ini, kami beri diri kami ini Tuhan, menjadi suatu korban persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan Engkau. Bapa di sorga, urapan kuasa Roh Kudus-Mu biarkan mengalir Tuhan melalui Bapak Gembala sidang kami. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir kepada setiap pelayan yang melayani Engkau, WL Singers, tim musik, tim media. Kuasa kebenaran firman Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan, mulai dari tempat ini mengalir sampai ke rumah-rumah, di tempat di mana umat-Mu beribadah ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau tetap bekerja. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Pengurapan nama Roh Kudus mengalir, dan kami boleh rasakan Tuhan kehadiran-Mu. Kami boleh rasakan jamahan-Mu, kami boleh rasakan lawatan-Mu. Kami rindukan Engkau selalu dalam hidup kami. Kami rindukan Engkau Yesus lebih dari segalanya, karena kami tahu hidup kami ini tidak berarti tanpa Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa, kasih-Mu sangat besar dalam hidup kami. Dengan apa kami balas semua apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, bahkan karya penebusan-Mu ya Allah. Buat kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami lepaskan setiap kain kabung kami, kami tanggalkan setiap kedukaan dan keberatan kami. Apapun itu beban yang menindih kehidupan kami, segala masalah kesusahan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hancurkan, patahkan juga setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan, rantai-rantai kuasa setan, belenggu-belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami tidak bebas beribadah kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bebaskan dan lepaskan setiap roh, jiwa kami, tubuh kami, untuk menyembah Engkau Bapa. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kau layak menerima pujian tertinggi. Ini hidup kami Tuhan. Hari ini kami siap mempersembahkan setiap korban pujian kami yang terbaik bagi Engkau, korban hidup kami yang terbaik bagi Engkau, sehingga ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau, ibadah yang menyukakan hati-Mu, ibadah di mana Engkau hadir di tengah kami, ibadah di mana kami boleh merasakan zaman hadirat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami buka acara ibadah kami ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku.
kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah, Allah yang layak menerima setiap pujian, hormat dan kuasa. Dia adalah Yesus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, kami menaikkan pujian bagi Engkau Yesus Tuhan dan Allah kami. Amin Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu telah beres dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah, pujilah Dia, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Ya Yesus Tuhan dan Allah kita, Dia layak menerima pujian. Dia menciptakan segala sesuatu, menciptakan seisi dunia ini, menciptakan saudara dan saya. Bahkan kita diciptakan di dalam kemuliaannya. Kita diciptakan untuk menyembah Dia, Sang Raja kita. Mari saudaraku, angkat hati mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Mari sama-sama katakan, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah
Yesus dia Tuhan, layak menerima setiap pujian. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi, berikan hatimu bagi dia. Katakan segala pujian, segala pujian bagimu Tuhan. Sama-sama katakan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukurmu bagi Yesus Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Rasakan ini, ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu. Haleluya, Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir, Dia hadir dalam hidupmu. Amin. Kini ku datang
ingin membawa puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan. Harumkan ya Tuhan setiap pujian yang akan kami puji. Amin ya Tuhan. Bagi kita yang ingin memuji Tuhan, bisa sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kasih tos dulu dong kiri kanannya, muka belakang. Tos dulu. Oke. Saya percaya bahwa kasih Tuhan besar, amin. Amin, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Katakan begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Oh, amin. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan semangat dan riang gembira. Haleluya. Begitu besar kasih, amin, telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, berkuasa selamanya. Puji Kau. Oh, mari sama-sama. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Panggil Dia, Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya,
betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingan, tiada duanya, tiada seperti betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sekali lagi, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Siapa? Yesus Tuhanku. Panggil dia, Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, haleluya. Oh, haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan, amin. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Amin, haleluya. Mari kita nyanyi bagi dia, Sang Raja. Amin. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita kita akan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi dia, Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi dia, Sang Raja. Nyanyi bagi dia, Sang Raja. Kasih Allah, amin. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi, kasih tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita menyanyi bersama-sama. Kita menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi dia, Sang Raja.
haleluya. Yesus. Amin. Satu hal yang selalu kurindukan, yaitu hadirat-Mu. Amin, haleluya. Yesus, Engkaulah dambaan hati. Sama-sama. Amin. Satu hal yang selalu kurindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasrat, lagi, nyanyikan dengan iman. Satu hal yang selalu kurindu, hadirat-Mu. Satu hal yang jadi hasrat, oh menyenangkan-Mu. Curahkanlah,
menyembahmu Tuhan. Oh penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Amin, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami. Oh, dan ku bersyukur. Menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu. Amin. Ku mohon. Amin. Haleluya. Ku mengangkat tangan. Amin. Dan indahnya kekudusan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan. Menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan, amin. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sembah Dia, haleluya. Kami agukan Engkau, kami agukan, haleluya. Haleluya. Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa, haleluya. Kami agukan Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Yesus. Bapa, marilah Engkau berfirman bagi kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati.
Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan dari segala-galanya. Kami rindu suara-Mu, kami rindu kebenaran-Mu, menjamah setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, menjamah setiap mereka yang beribadah bersama kami dalam ibadah saat ini melalui online yang ada. Hanya Engkau saja tempat kami mengadu, tempat kami bersyukur, dan Engkaulah sumber dari segalanya. Berikan kami kekuatan baru Tuhan, untuk kami selalu ada dalam hadirat, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu. Bapa, berfirman-Lah Engkau, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya. Kalau hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali, sekalipun masih kita sama-sama melalui online yang ada, kita bersyukur sebab apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, membawa kita mengerti setiap rencana Tuhan, membawa kita mengerti setiap apa yang Tuhan mau kita mengerti dalam kebenaran ini. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, hari ini saya coba menyampaikan firman Allah dengan satu tema, sikap menghadapi jalan buntu. Ya, sikap di mana kita menghadapi jalan buntu. Ketika saya dan saudara menghadapi jalan buntu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan? Alkitab menjamin semua kebenaran itu. Alkitab rindu kita mengerti segala kebenaran itu. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, sebelum itu kita baca dulu firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-77. Kita lihat firman Tuhan itu. Mazmur pasal yang ke-77. Mazmur pasal yang ke-77. Kalau sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Mazmur 77 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan baca ayat itu, saudara, untuk melihat kebenaran itu saja. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah, lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya lah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirlah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasih, atau ditutupnya lah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu
di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Allah, air telah melihat engkau. Ya Allah, air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panamu berterbangan. Deru gunturmu mengelilingi kilat-kilat, menerangi dunia bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalanmu, dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Haleluya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, melalui firman Allah ini saya ingin sampaikan kepada saudara, penekanannya ada di dalam ayat yang ke-20. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Dalam kehidupan ini saudara, seringkali kita menghadapi masalah-masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar, atau jalan itu menjadi buntu. Saudara, apa kata kebenaran firman kalau kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan? Tidak sedikit kalau kita lihat orang-orang yang punya masalah yang sedang digumulkannya, tidak sedikit dari saudara menjadi bersikap apatis, masa bodoh, menerima nasib atau menyerah karena sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak tahu harus berbuat apa dan kemana harus mencari pertolongan. Bahkan mereka pun saudaraku menjadi frustasi, ada yang putus asa, bahkan saudaraku ada yang milih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tetapi Alkitab dengan jelas bagaimana bagi orang percaya yang memiliki kehidupan yang dekat dengan Allah, bagaimana dia orang percaya memiliki kehidupan yang senang berdoa, senang baca firman Allah, senang mengetahui pikiran Tuhan, senang mengetahui kebenaran. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena apa saudara? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Saudara, tentu kita beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, kita pencurahan Roh Kudus. Itu sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Tadi kita sudah baca bagaimana Mazmur yang sama-sama kita telah baca dalam pasal yang ke-77. Di sana kita lihat bagaimana Yudutun, Mazmur Asaf itu, bagaimana dia bernyanyi di hadapan Tuhan dengan suara yang berseru nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkannya, apa yang dia hadapi, jalan buntu yang dia hadapi, persoalan dia hadapi. Dia coba melihat keadaan yang ada dalam dirinya, lalu dia memuliakan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan. Tapi satu hal yang dia bilang, saya senang dengan ayat yang ke-20, walaupun itu laut jalannya lorong melalui muka air yang luas, tetapi dia bilang Tuhan itu ada sekalipun jejaknya tidak kelihatan. Tuhan itu ada bersama dengan saya dan saudara sekalipun kita tidak pernah melihat dengan real, dengan nyata penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam segala kehidupan saya dan saudara. Apalagi sebagai kita orang-orang yang percaya, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Alkitab bilang dalam firman-Nya saudaraku, tidakkah Allah, di dalam Lukas 18 ayat 7 dia katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu sebelum menolong mereka? Allah selalu memperdulikan saya dan saudara, apapun keadaan saya dan saudara, dimanapun kita berada, dalam tekanan apapun kita. Alkitab katakan Dia selalu menjawab dan mengutamakan setiap doa kita. Itulah kebenaran firman Tuhan.
Selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, asal kita mau bersungguh-sungguh mencari hadirat Allah, datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh giat, tekun, setia, sabar, menanti-nantikan waktu yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Karena Tuhan Yesus itu adalah jaminan hidup saya dan saudara, jaminan hidup orang pilihan, jaminan hidup orang percaya. Karena Dia sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Itu bagian A-nya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, kalau Dia berkata akulah jalan, kebenaran, dan hidup, berarti tidak ada sesuatu yang terselubung yang tidak bisa Allah selesaikan. Jalan kebenaran dan hidup itu hal yang luar biasa. Hidup apa yang Allah tawarkan di sana, di dalam jalan kebenaran dan hidup? Saudara, kalau baca firman Tuhan, ayat itu diberitahukan kepada saya dan saudara, kehidupan yang dipakai di sana adalah kehidupan miliknya Allah. Di dalam bahasa Alkitab dipakai kata Zoe, artinya kehidupannya Allah. Aku yang memberikan kamu kehidupanku, dan itu dia lakukan di Kalvari. Dosa manusia, saya dan saudara, sudah diselesaikannya di atas Golgota. Sebagai masalah-masalah yang ada kita hadapi hari ini hanya kecil daripada masalah Golgota. Masalah Golgota adalah masalah keselamatan, tapi Dia beri hidupnya. Apalagi cuma masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sakit, penyakit, krisis ekonomi, masalah rumah tangga, ataupun masalah krisis penyakit corona ini. Itu masalah kecil bagi Allah. Hidupnya saja Dia berikan, apalagi hanya masalah-masalah yang ada hari-hari ini. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara pernah melihat nasib bangsa Israel ketika mereka dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukan berkuda. Bangsa Israel menghadapi jalan buntu karena di depan terbentang laut berlau yang mustahil untuk mereka seberangi. Dan pada saat itu saudaraku, Alkitab katakan terjadi, Allah menyatakan mujizatnya. Pasal 14 ayat 22, kitab Keluaran 14 ayat 22 dikatakan, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Haleluya. Di dalam keadaan demikian Allah menjadi penghibur bagi umatnya. Saya seringkali saudaraku, kalau saya melihat ini suatu hal yang menarik untuk saya sampaikan kepada saudara. Kalau kita berbicara bagaimana bangsa Israel, dia berjalan di tempat yang kering, lalu air itu bagaikan tembok dikatakan di sini bagi mereka. Saya dulu pernah katakan kepada saudara, Allah sebelum manusia membuat akuarium besar, SeaWorld, seperti yang kita perhatikan di tempat-tempat di kota-kota yang mewah mereka buat, di Ancol juga ada, Singapura dan tempat-tempat yang lain. Saya katakan bahwa ini SeaWorld yang pertama. Bagaimana mereka berjalan di tengah-tengah danau yang besar itu, lalu air menjadi seperti tembok. Tentu ada yang bergurau, itu ikan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya tangan Tuhan itu luar biasa. Di dalam masalah ada penghiburan. Saya yakin mereka waktu lewat itu mereka dihiburkan dengan keadaan itu. Cuma nggak dibilang waktu itu SeaWorld, nggak. Tapi Alkitab menulis satu kejadian luar biasa. Bagaimana Allah itu sumber dari jalan keluar, dari jalan buntu. Nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan selain kita percaya bahwa Allah kita sanggup lakukan itu. Allah kita bisa lakukan itu. Allah kita bisa membuka jalan yang tidak dapat kita buka. Tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Kenapa saudara? Karena di dalam Yesaya 43 ayat 19 katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Jelas di dalam kebenaran firman Allah kita perhatikan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia bisa membuat apapun juga.
Tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita katakan Allahku dahsyat. Tentu kita mengalami banyak hal. Makanya saudaraku, tadi kita perhatikan, Yesus begitu luar biasa memberitahukan kepada saya dengan saudara, kalau Dia adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup membuat jalan, karena Dia sendiri berkata, akulah jalan kebenaran. Itu yang saya tekankan tadi. Dia bisa buat jalan. Bahkan tadi Yesaya dengan tegas katakan bahwa Dia yang melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Tuhan Yesus mampu melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Alkitab kita menjelaskan itu dengan luar biasa. Bahkan saudaraku, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, Paulus berkata, dengan urapan Roh Kudus ia memastikan ada jalan keluar dalam Yesus di setiap masalah kita. Dan dikatakan dalam ayat itu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Tuhan setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Catat baik-baik saudara, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Banyak pencobaan yang kita alami, kata Paulus, tapi dikatakan di dalam ayat itu, Dia yang memberikan kepada saya dan saudara jalan keluar. Haleluya. Bukankah saudara sering kita alami ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sudah merasa tidak mampu, ketika kita tidak lagi kuat, ketika kita tidak lagi merasakan tahu harus berbuat apa, kita langsung memutuskan tidak ada jalan keluar. Saudara percayalah, selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Haleluya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu yang dicatat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya dengan saudara, lalu ada yang berkata begini, Pak Pendeta, bagaimana jika kita sudah berusaha keras, kita sudah berdoa, saya sudah melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi belum juga ada jalan keluar? Saya hanya mau katakan kepada orang itu, bertahan saja. Bertahan saja. Kenapa harus bertahan? Lalu bagaimana cara bertahan? Ini yang penting. Apa yang kita lakukan? Bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali datang, saudaraku. Bagaimana caranya? Apa yang kita peroleh jika kita bertahan, jika kita mampu bertahan? Itu yang terjadi. Pertanyaan yang selalu ada. Tapi perhatikan apa yang Ayub lakukan ketika ia mengalami masalah-masalah berat dan bertubi-tubi. Di dalam Ayub pasal 6 ayat 11 dia katakan begini. Ayub 6 ayat 11, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Haleluya. Apakah kekuatanku sehingga aku harus sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Saudara, Ayub adalah contoh di mana dia mau bertahan karena dia mengerti bahwa masa depan yang dia akan dia alami ke depan, Allahnya sumber dari jawaban segala masalahnya. Haleluya. Amin, saudaraku. Mengapa harus bertahan? Karena dalam Alkitab, saudaraku, ada 3 alasan yang sama mengapa kita harus bertahan. Alasan yang pertama, dalam Matius 10 ayat 22 dikatakan begini. Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi bertahan di dalam Alkitab
mendapatkan keselamatan, itu yang pertama. Kalau engkau bertahan, engkau akan selamat. Memang kita akan menghadapi segala macam pergolakan yang ada, tapi kalau engkau bertahan, engkau akan selamat. Haleluya. Yang kedua dalam Alkitab, Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, tetap sama, akan selamat. Selalu dia berbicara selamat. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, itu yang Tuhan mau. Lalu yang ketiga saudara, Lukas 21 ayat 19, kalau kamu, Lukas 21 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, dari ketiga ayat ini kita mengetahui bahwa tidak ada kesia-siaan jika kita bertahan. Tidak sia-sia kita bertahan. Karena dikatakan kita akan selamat dan kita akan peroleh hidup kita. Tuhan menjamin bahwa kita akan selamat, tidak akan kehilangan hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa bukankah hidup itu lebih penting dari segala-galanya? Amin saudaraku. Di dalam Matius 6 ayat 25b dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Haleluya. Artinya saudaraku, keselamatan di dalam Yesus itu utama. Jika saya dengan saudara mampu bertahan dalam Yesus, tidak beralih dari kebenaran kepada kegelapan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup saya dan saudara selama kita di bumi ini. Dan juga Dia akan memberikan kita hal yang luar biasa, tempat yang luar biasa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Walaupun kita mengalami penderitaan yang hebat, itu yang pertama. Kenapa kita harus bertahan? Haleluya. Mengapa kita harus bertahan? Dan bagaimana agar saya dapat bertahan? Saudara hanya bisa bertahan itu yang pertama, kenakan perlengkapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kenakan perlengkapan Tuhan. Salah satu musuh utama kita adalah iblis. Iblis mampu saudara menggoyahkan iman saudara dan saya, khususnya pada saat kita menghadapi masalah. Target iblis adalah membuat kita murtad. Itu targetnya. Membuat kita murtad, menjauh dari Allah, melawan Allah dan mengutuk Allah karena kecewa pada Tuhan. Efesus pasal 6, di sana ayat 8, ayat yang ke-11 bilang begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, Tuhan menginginkan kita mempunyai kemampuan untuk bertahan. Haleluya. Mempunyai kemampuan untuk bertahan ketika iblis menyerang. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mempunyai kemampuan untuk menyerang iblis. Kita diberi kemampuan untuk bertahan. Kenapa kita mempunyai kemampuan untuk bertahan? Karena di dalam diri kita ada kekuatan Allah yang sanggup untuk melakukan perkara besar. Alkitab katakan, roh di dalam kamu lebih besar daripada apa yang dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Kita mempunyai kemampuan untuk bertahan. Tuhan menyuruh kita mempunyai kemampuan untuk menyerang iblis. Tapi bertahan dan sambil menyerang, apakah saja yang membuat perlengkapan senjata Tuhan dari hidup saya dan saudara? Itu jelas dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Di sana terdapat berbagai senjata yang Allah berikan. Saudara boleh baca di sana. Di sana ada baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, pemberitaan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan. Sudah lengkap bagi saya dan saudara. Dan di sana ada doa. Kekuatan kita Allah berikan dalam kita bertahan. Kenapa?
Karena dalam diri kita ada kekuatan dari Allah yang luar biasa, yang sanggup menyerang balik segala serangan apapun juga. Yang kedua, saudaraku, kenapa saya dengan saudara, bagaimana cara kita dapat bertahan? Karena kita punya iman. Haleluya. Karena iman Musa mampu bertahan menyelesaikan tugas membawa umat Israel keluar dari Mesir. Haleluya. Itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 27. Itu jelas. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Iman itu adalah satu-satunya yang ingin Tuhan Yesus dapati jika dunia ini berlalu. Dia katakan dalam Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Satu-satunya yang ingin Tuhan Yesus dapati ketika dia datang kembali, adakah engkau punya iman dalam engkau bertahan? Dan jelas Alkitab tulis dengan tegas tentang iman itu. Bagaimana saya bisa punya iman yang kuat dalam bertahan? Renungkan, dengarkan firman Allah. Amin. Amin. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman hanya bisa bertumbuh ketika saya membaca firman Allah, saya mendengarkan firman yang diurapi itu, maka iman itu akan bertumbuh. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudaraku, kenapa saya harus bertahan? Bagaimana cara bertahan? Sabar menantikan Tuhan. Haleluya. Sabar menantikan janji Tuhan. Sabar menantikan setiap kebenaran itu akan terwujud dalam hidup saya dan saudara. Bertahan menuntut kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan. Karena firman Tuhan juga katakan, kalau orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, bahkan mereka seumpama burung Raja Wali. Dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Haleluya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Kenapa, saudaraku? Karena ada janji upah dalam bertahan. Ada jawaban Tuhan ketika kita bertahan dalam pencobaan. Ada upah yang Tuhan berikan. Dia nyatakan itu, saudara. Selain kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, memperoleh tempat di sorga, Tuhan Yesus akan mengaruniakan mahkota kehidupan pada saat proses pengadilan nanti. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, apapun masalah yang sedang saudara alami saat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, jangan minta pertolongan kepada kuasa kegelapan. Jangan meninggalkan keluarga. Jangan mengutuk Tuhan. Kalau saat ini saudaraku belum ada jalan keluar, satu kata saya katakan kepada saudara, bertahanlah di hadirat Tuhan. Bertahanlah di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berbohong dengan kebenarannya. Allah tidak pernah berbohong dengan firman-Nya. Kalau Dia mau membebaskan Anda, Dia akan mau membebaskan Anda. Oleh sebab itu saudaraku, hari ini dimanapun saudara
berada bersama keluarga kah, sendiri kah di rumah, saya mau katakan kepada saudara, mari bertahan di dalam Tuhan. Mari kita kuat di dalam Tuhan. Sama seperti Mazmur 77 tadi katakan dengan tegas, tidak kelihatan. Ayat 20 dibilang, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Tetapi engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Luar biasa saudaraku. Musa tidak melihat Tuhan, tapi dia melihat pekerjaan Tuhan membelah laut. Dan mereka bisa berhasil keluar dari semuanya itu. Saya ingin katakan kepada saudara, Anda tidak lihat Tuhan dengan mata jasmani, tapi tahukah Anda bersama rohnya yang kuat, Dia ada bersamamu dalam kehidupanmu. Karena Tuhan sendiri berkata, barang siapa yang percaya, kita diberinya kuasa, hak wewenang menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kita. Biarlah firman ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, membawa kita mengerti bahwa segala jalan yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dengan saudara. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat bagi saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari semua kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Seringkali kita tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku. Kita menemui jalan buntu. Kita tidak tahu harus berbuat apa, karena yang kita hadapi adalah jalan yang buntu. Tapi Dia Allah yang melakukan perkara yang besar dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada jalan keluar. Yesuslah jalan kebenaran itu. Yesuslah jalan kebenaran itu. Haleluya Yesus. Hanya Dialah jalan kebenaran itu. Haleluya. Oh, haleluya. Semua engkau ada di rumah, angkat tanganmu kepada Tuhan, lalu bicara dengan Dia dengan pujian ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Bilang dengan imanmu, Yesus ada di sana dalam hariku.
Yesuslah jalan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau hanya bisa hidup ketika engkau punya Yesus. Oh, pahitnya perjalanan hidup saya dan saudara. Kita tidak mampu lagi bertahan menghadapi tekanan-tekanan hari-hari ini. Ada Yesus jalan terus. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia membuka jalan ketika jalan itu tertutup. Dia yang akan melakukan perkara besar dalam segala kehidupan. Saat tiada jalan, katakan kepada dia sama-sama. Jalan hadapi persoalan. Apa persoalanmu, saudaraku? Lihat di sana. Yesus ada di sana. Yesus ada dalam masalahmu. Dalam pahitnya kenyataan. Tuhan tolong kami. Oh, seakan-akan kami tak mampu bertahan. Yesus. Haleluya. Ada nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Panggil namanya. Panggil namanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat sekalian di rumah katakan hanya nama. Semua jemaat katakan hanya nama Yesus. Dia nama terus nyanyikan itu, hanya nama Yesus. Imani di dalam hidup. Dia akan sembuhkan engkau. Dia sembuhkan engkau. Dia lepaskan engkau. Dia pulihkan engkau. Dia pulihkan engkau. Dia pulihkan engkau. Oh, mari kita rasakan nama Yesus mengalir dalam hidup kita. Biarkanlah Yesus mengalir dalam hidup. Biar kuasa nama Yesus menjamah keluarga lepas ini. Ya Rabasi kiara dabata sana labase. Dia akan jamah engkau. Dia akan jamah dan pulihkan engkau. Dia akan sembuhkan engkau.
pegang nama-Mu. Hanya nama-Mu yang memberikan kesembuhan. Hanya nama-Mu yang memberikan jalan keluar. Hanya nama-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah melawati kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami. Kami meyakini tidak ada jalan yang tidak bisa dibuka kalau kami percaya Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau kami percaya Yesus. Engkaulah Allah di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa buat kebenaran yang sudah menguatkan kami. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Diberkati, angkat tangannya. Haleluya. Saya kira percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang Bapak Gembala sudah taburkan akan tertanam di tanah hati kita yang subur, berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Gembala yang sudah memberitakan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang semakin kuat di dalam menghadapi masa yang sangat sulit dan sukar, bahkan di zaman yang akhir ini. Mari ibu bapak saudaraku sekalian, tetaplah engkau setia, tetap taat, dan jangan menyerah, jangan bosan dengan keadaan, tetapi kita harus bersemangat selalu, saudaraku. Amin. Dan kita terus berdoa untuk negara kita ini. Kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk dunia ini. Dan hanya doa yang dapat merubahkan segala sesuatu. Biarlah doa kita boleh menyentuh hati Tuhan dan mengubahkan segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, pulihkan Indonesia. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama bahwa Dia Allah yang kuasa mengatur segala perkara. Dia yang ciptakan seisi dunia ini. Dia yang atur segala masa. Mari ibu bapak saudaraku, anak-anak sekalian, opa-opa, opung, kakek dan nenek, kita berdoa bersama-sama. Kita naikkan doa kita. Allah kuasa melakukan segala perkara.
Yesus yang mengatur seisi dunia ini, yang menjadikan alam semesta, yang menjadikan bumi ini, yang menjadikan Indonesia. Dengan perkataanmu kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang mengatur segala masa yang ada. Bahkan di dalam masa kesulitan seperti saat ini yang kami hadapi Tuhan, masa wabah pandemi corona, Tuhan Yesus, kami hanya minta belas kasihan daripada Engkau. Kiranya belas kasihan-Mu memulihkan dunia ini. Belas kasihan-Mu Tuhan memulihkan Indonesia. Di dalam kami menghadapi dan memasuki era new normal, Tuhan, Engkau kuatkan setiap umat-Mu. Kuatkan setiap kami di dalam berjalan di dalam masa ini Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu dan tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan biar kiranya Engkau yang turun tangan mengangkat kami, melalukan kami, memampukan kami berjalan di masa yang sulit ini. Kami mengangkat tangan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bawa doa kami naik di hadapan hadirat-Mu. Berdoa untuk Bapak Kepala Negara kami Tuhan, Bapak Presiden kami Joko Widodo. Engkau kuatkan beliau ya Tuhan, di dalam mengatur bangsa kami ini, di dalam memberi ketetapan dan hikmat-Nya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Segala keputusannya, tolong Bapak Presiden kami, beri beliau kesehatan, beri beliau kekuatan, lalukan dari segala sakit penyakit virus yang ada. Bersama dengan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin dan seluruh aparat pemerintahan yang ada, MPR, DPR, Sidang Kabinet, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, kepala desa, kecamatan, kelurahan, Kapolsek, pertahanan negara, kami serahkan mereka semua di dalam tangan-Mu. Para petinggi-petinggi kami, biar mereka bersatu di dalam mengatur bangsa kami ini. Sekiranya ada yang tidak benar, ada yang hendak melawan segala peraturan yang telah ditetapkan, kami berdoa Tuhan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan tim para medis, dokter, suster, perawat yang ada, volunteer mereka yang bergandengan tangan, para sukarelawan Tuhan. Engkau tolong Tuhan, beri kesehatan, kekuatan para pejuang-pejuang yang berjuang tanpa terlihat sekalipun. Keamanan negara, pertahanan negara, Bapak polisi, Bapak keamanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar mereka tetap kuat dalam mereka menghadapi situasi pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, belas kasihan-Mu turun kepada mereka yang terkena dampak COVID. Mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pendapatan, mereka yang berpenghasilan menjadi kurang. Tuhan, tolong Engkau Allah yang sanggup mengadakan setiap kebutuhan-kebutuhan yang umat-Mu perlukan. Terlebih lagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Mereka adalah biji mata kesayangan-Mu ya Allah. Kami yakin dan percaya Engkau akan memelihara, Engkau akan meluput
selamatkan dari segala mangsa kesesaraan ini. Dan biarkan Tuhan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mereka tetap setia dan mereka tetap taat di dalam mereka menjalani ibadah, di dalam mereka berdoa di masa yang sulit dan sukar ini. Kami tahu kekuatan kami hanya daripada Engkau saja. Kekuatan kami datang daripada Engkau saja. Pertolongan kami hanya datang dari Engkau saja. Tuhan Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Memberkati setiap umat-Mu yang sudah dengan setia tetap memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Memberkati mereka yang dengan setia mengisi lumbung-lumbung rumah-rumah Tuhan, mengisi setiap rumah-rumah Tuhan yang ada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Allahku yang besar. Kami yakin dan percaya bahwa setiap doa orang benar besar khasiatnya. Dengarkanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati kami semua. Berkati Indonesia. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Indonesia. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita yakin dan percaya bahwa setiap doa orang benar adalah besar khasiatnya. Dan doa kita naik di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, kita tidak perlu susah, kita tidak perlu takut, karena ada Yesus. Amin. Ada Tuhan Yesus beserta dengan kita. Saudara, kita akan menghadapi area baru, yaitu new normal. Saudaraku, mari tetap sehat ya, tetap kuat ibu bapak, saudaraku, anak-anak sekalian, pemuda dan remaja, ya, oma dan opa, kakek dan nenek, ya, semoga kita akan berjumpa dalam ibadah seperti biasa. Walaupun banyak peraturan, tapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kasih salam dulu kiri kananmu, katakan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya saudara. Kita akan akhiri acara ibadah kita dan dengan sukacita, ya, kita akan akhiri dengan gembira dan damai hati. Haleluya. Mari semuanya yuk bangkit berdiri. Yang berulang tahun angkat tangannya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak sekalian akan didoakan oleh Bapak Gembala. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Yuk sama-sama kita akan angkat tangan kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Gembala akan berdoa untuk kita semua. Kiranya
berkat dari Tuhan, diberkati hidupmu, menjadi anak yang baik, anak yang selalu mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, anak yang berbakti kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Apa yang kau cita-citakan, Tuhan pasti buka jalan dan memberkatimu dengan berlimpah-limpah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi mereka yang berulang tahun, berdoa buat Ade Gabriel Hosea Pardede. Berkati anak ini Tuhan, jadikan anak yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan, anak yang dipelihara Allah, baik kesehatan, hikmat dari Tuhan turun atasnya memberkati dia di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan berdoa juga Tuhan buat Ade Natasha Christina Siombing, Tuhan jamah dia, Tuhan berikan anak ini kemampuan, Tuhan berikan anak ini juga kekuatan dari Allah. Berkati dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan buat dia bertumbuh kuat di dalam. Berdoa buat saudari Kiki Simanulang, Tuhan tolong berkati dia Tuhan dalam usia yang Kau sudah tambahkan dalam hidupnya. Biar dia bertumbuh kuat di dalam Tuhan, diberkati Allah dan diberkati masa depannya dalam nama Yesus. Ibu Sri Wahyuni Sitanggang, Tuhan berkati dia, biar dia menjadi ibu yang baik, dan Tuhan jamah hidupnya dalam nama Yesus. Ibu ini diberkati oleh Tuhan, di dalam Kau sudah bertambahkan usia. Saudari Keisha Alfiontina, Tuhan jamah juga, Tuhan buat dia menjadi anak yang luar biasa, anak yang diberkati oleh Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat Bapak Theodora Jalimun, berkati Bapak Theo Tuhan, Engkau sudah pertambahkan usianya, dan Tuhan memberkati dia. Kami serahkan di dalam tangan-Mu saja, biar berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Berdoa buat Ibu Kartini Panjaitan, Tuhan juga tolong berkati dia. Engkau sudah tambahkan usia lagi, di usia yang tua Allah memelihara selalu, memberikan kekuatan, menjadi oma, menjadi opung bagi anak-anak dan cucu yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga teringat buat kakak kami yang ada di Poso, yang berulang tahun juga. Tuhan tolong memberkati. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hidupnya, pribadinya, dan rumah tangganya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu saja. Kiranya Allah memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih banyak buat anugerah-Mu. Terima kasih banyak buat kasih sayang-Mu. Berkati semua mereka ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik itu mereka yang bermain musik, singer, song leader, bahkan juga Tuhan mereka yang ada di multimedia. Tuhan memberkati. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa khusus juga buat minggu depan, kalau semua akan berjalan dengan baik untuk kami beribadah. Tuhan atur semuanya dengan baik, sehingga kami bisa beribadah lagi di tempat ini, dan kami bisa bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Jauhkan kami Tuhan dari virus corona, tapi kami semua bertumbuh bersama dalam Engkau. Bapa, jamah kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami semua. Hamba hanya berdoa, hanya Engkau lah kasih karunia kami, yang menguatkan hidup kami dan memulihkan kami. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua, dan hamba serahkan semua dalam tangan-Mu saja. Kami percaya semua umat-Mu di rumah mendapat berkat dan diberkati Allah. Mari umat Tuhan, Engkau terima berkat dari Allah. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati masa depanmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati pelayananmu. Dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus, serta pertolongan penerima Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya. Ya Tuhan,